Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Apakah Itu Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mahasiswa yang tinggal di sebuah asrama bekas peninggalan Belanda. Ia baru saja seminggu tinggal di asrama itu. Namun ia sudah mengalami serangkaian aneh yang terjadi di asrama. Semua bermula dari salah satu teman asramanya yang bercerita kepada Shandi bahwa ia bisa bertemu dengan penghuni asli asrama ini jika keluar unit di antara jam 4 pagi. Kemudian, teman itu bercerita bahwa dulu ada penghuni asrama yang gantung diri di kamar mandi kosong. Sejak itu, kamar mandi itu tidak pernah dipakai. Namun Shandi tidak mempercayai cerita itu. Sampai suatu hari, Shandi yang sudah tinggal selama 2 minggu di asrama itu sudah mulai bosan dengan cerita horor yang dibuat oleh temannya. Di saat ia mencoba melupakan cerita mistis itu, Shandi mendadak mengalami peristiwa aneh. Asrama mendadak diterpa oleh angin yang sangat kencang. Terpaan angin itu membuat pintu dan jendela asrama tertutup dengan kencang. Namun Shandi menghiraukan situasi itu dan melanjutkan tidur. Pada jam 2 pagi, seorang temannya mendadak memanggil nama Shandi. "Ada apa, Wahyu?" ucap Shandi yang masih setengah sadar. Shandi, ada suara yang memanggil." Mendengar ucapan Wahyu, Shandi mencoba mencari suara yang dimaksud Wahyu. Sampai akhirnya, ia sadar bahwa benar ada suara seorang perempuan di luar asrama. Shandi kemudian memberanikan diri menatap jendela untuk melihat situasi di luar kamar asramanya. Ia lalu melihat wajah seorang wanita berambut pirang dan tanpa mata di daun jendela. Shandi yang terkejut langsung berteriak kencang. Setelah itu, ia sadar berada di tengah-tengah sawah yang berada tidak jauh dari asrama. Shandi langsung bergegas kembali ke asrama. Setibanya di asrama, semua penghuni asrama menatapnya bingung. Keesokan paginya, Shandi juga dipanggil oleh kepala sekolah dan bertanya kemana saja dia selama 1 bulan ini. Shandi bingung. Pasalnya, ia tidak mengingat apapun. Teman-temannya juga mengaku bahwa ia sudah menghilang dari asrama selama sebulan. Di tengah kerumunan penghuni asrama, Shandi menyadari ada seseorang yang sudah tidak asing lagi baginya, yaitu wanita tanpa mata yang tersenyum kepadanya. Sejak malam itu, Shandi tak pernah bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah wanita berambut pirang tanpa mata itu muncul kembali, menatapnya dari balik kegelapan, seolah menunggu sesuatu darinya. 3 hari telah berlalu. Asrama kembali tenang, tapi keheningannya terasa janggal. Tidak ada lagi suara tawa dari kamar sebelah, tidak ada musik dari penghuni lantai atas. Semua orang seolah menghindari berbicara tentang kejadian malam itu. Wahyu, teman sekamarnya, juga berubah. Ia lebih banyak diam, jarang keluar kamar. Setiap kali Shandi menatapnya, Wahyu akan meninduk cepat, seolah menyembunyikan sesuatu. Malam itu, sekitar pukul 9, Shandi memberanikan diri membuka percakapan. "Wahyu, soal malam itu..." "Sudahlah, Shan," potong Wahyu cepat, suaranya gemetar. "Kita pura-pura tidak terjadi apa-apa saja ya?" Shandi terdiam, tapi dalam hatinya, rasa ingin tahu itu tak mau padam. Hujan kembali turun, petir menyambar di kejauhan, menerangi langit sesaat, memantulkan bayangan asrama yang seolah bernafas di tengah kabut. Ketika Shandi hendak tidur, sesuatu membuatnya menahan napas. Dari arah lorong terdengar bunyi langkah pelan, satu persatu, menyeret seperti kaki basah menyentuh lantai semen.
Ia menajamkan pendengaran. Langkah itu berhenti, tepat di depan pintu kamarnya. Tok, 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 3 ketukan perlahan. Shandi menoleh ke arah Wahyu, tapi Wahyu sudah tertidur atau pura-pura tidur. "Siapa?" panggil Shandi. Tidak ada jawaban, hanya suara tetesan air menetes di luar. Shandi mendekat ke pintu. Dengan tangan gemetar, ia menempelkan telinganya di sana. Dari balik pintu, terdengar suara pelan, lembut, tapi datar. "Aku sudah di sini, Shandi." Shandi mundur 2 langkah, jantungnya berdegup keras. Suara itu bukan suara perempuan, melainkan suara dirinya sendiri. Ketika ia menoleh ke cermin di sudut kamar, matanya membelalak. Bayangan dirinya di sana tersenyum, padahal ia tidak, dan di dalam pantulan itu, kulit wajahnya tampak lebih pucat, matanya kosong seperti rongga hitam. "Kembalikan aku," bisik bayangan itu tanpa suara. Lampu kamar tiba-tiba berkelip. Seketika, semua lampu di asrama padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Dari arah jendela, suara hujan semakin keras disertai tiupan angin yang membuat tirai bergerak sendiri. Lalu Shandi melihat sesuatu. Bayangan manusia berdiri di luar jendela, menatap masuk. Rambutnya pirang, berantakan, menutupi sebagian wajah. Tubuh Shandi terpaku. Ia menatap sosok itu, tak mampu bergerak, sampai tiba-tiba sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Shandi. Kemudian dengan gerakan cepat, bayangan itu memukul kaca jendela dari luar. Perang! Kaca pecah menyebar ke seluruh lantai kamar. Wahyu terbangun dan berteriak, "Shandi, mundur!" Tapi Shandi hanya berdiri kaku. Di tengah pecahan kaca, sosok wanita itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah pantulan Shandi sendiri di cermin, dengan rambut pirang panjang dan kulit keabu-abuan. Keesokan paginya, semua penghuni asrama berkumpul di halaman depan. Kepala asrama datang dengan wajah cemas setelah menerima laporan tentang kaca kamar Shandi yang pecah dan suara teriakan di tengah malam. "Ada apa sebenarnya?" tanya kepala asrama. Namun tidak ada yang berani menjawab. Hanya Wahyu yang menatap Shandi dengan pandangan ketakutan. Dan yang membuat semuanya lebih aneh, di lantai dekat jendela kamar Shandi, ditemukan bekas jejak kaki perempuan yang basah dan berlumur-mumpur. Tapi jejak itu berasal dari dalam kamar, menuju keluar. Malam berikutnya, Wahyu memutuskan pindah kamar. Sebelum pergi, ia sempat berbisik pada Shandi dengan wajah ketakutan. "Shan, aku tidak tahu siapa yang bersamamu malam itu. Tapi aku yakin dia belum pergi." Setelah pintu tertutup, Shandi duduk sendirian di tempat tidur. Ia memandangi bayangannya di cermin, dan kali ini, bayangan itu berkedip lebih dulu sebelum dirinya. Sejak malam itu, Shandi tidak lagi yakin siapa yang sebenarnya tinggal di tubuhnya, dirinya sendiri atau arwah wanita yang kehilangan matanya itu. Hari-hari berikutnya di asrama terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara orang bercanda di dapur bersama, tidak ada tawa di koridor, hanya langkah kaki dan pintu-pintu yang sesekali berderit pelan. Shandi kini tinggal sendiri di kamar. Wahyu benar-benar pindah ke lantai bawah, meninggalkan kamar 12 kosong dan dingin. Sejak kejadian malam itu, Shandi merasa seolah asrama mengawasinya. Setiap kali ia berjalan di lorong, ia bisa merasakan tatapan dari jendela-jendela gelap. Bahkan suara napasnya sendiri terasa bergema terlalu keras. Namun malam itu, sesuatu membuatnya penasaran. Dari ujung lorong, ia mendengar suara ketukan halus yang datang dari dalam kamar 12, kamar yang sudah lama dikunci dan tak berpenghuni. Tok, tok, tok. Shandi berhenti di depan pintu itu. Di gagang pintu tergantung gembok tua berkarat, tapi suara ketukan masih terdengar dari dalam. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya bunyi seperti seseorang sedang menyisir rambut perlahan. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Shandi menyorotkan senter ponselnya ke celah bawah pintu.
Ia melihat bayangan kaki perempuan berdiri tegak di tengah ruangan, diam, seperti menunggu. Keesokan harinya, Shandy tak tahan. Ia mencari kunci cadangan kamar 12 di ruang kepala asrama. Di antara tumpukan kunci tua, ia menemukan satu kunci dengan label pudar, K12. Menjelang sore, ia memberanikan diri membuka pintu itu. Begitu pintu berdiri terbuka, aroma lembab dan apek langsung menyambut. Campuran antara jamur, karat, dan debu tua. Kamar itu seolah membeku dalam waktu. Tirai robek menggantung, meja kayu retak, dan di dinding tergantung sebuah cermin besar berbingkai emas yang sudah kusang. Shandy melangkah masuk. Ia memandangi cermin itu, tinggi hampir 2 meter. Permukaannya buram, namun memantulkan siluet samar dirinya. Saat ia mendekat, udara di kamar berubah dingin. Samar-samar, dari balik pantulan cermin, ia melihat bayangan perempuan berambut pirang berdiri di belakangnya. Refleks, Shandy menoleh, tapi tak ada siapapun. Tapi saat kembali menatap cermin, bayangan itu masih ada. Kali ini, tersenyum. Shandy terdiam, bulu kudutnya berdiri. Lalu ia melihat sesuatu di bagian bawah cermin. Ada retakan kecil berbentuk bulat, seolah dulu ada peluru menembus kaca itu. Ia jongkok untuk memeriksanya, dan tanpa sengaja menemukan sebuah bingkai foto kecil di bawah meja. Foto itu berwarna sepia, menampilkan seorang perempuan muda Belanda dengan rambut pirang dan gaun putih. Di belakang foto tertulis, Clara van den, 1927. Nama itu membuat tengkuk Shandy meremang. Ia ingat, itulah nama yang dulu disebut Wahyu, nama penghuni asli dari asrama ini. Malam harinya, Shandy kembali ke kamar dengan perasaan gelisah. Ia menaruh foto itu di meja belajarnya, tapi setiap kali ia menatapnya, mata Clara di foto seolah bergerak sedikit, mengikuti pandangannya. Sekitar pukul 2 pagi, suara ketukan lembut kembali terdengar. Kali ini, bukan dari pintu kamar 12, tapi dari cermin di kamarnya sendiri. Tok, tok, tok. Shandy perlahan menatap cermin itu. Di dalam pantulan, ia melihat dirinya berdiri. Tapi ada bayangan lain di belakangnya. Sosok perempuan berambut pirang, kepala sedikit miring, menatap lurus ke arahnya. Lalu sesuatu mulai muncul di permukaan cermin itu. Jejak tangan pucat menempel dari dalam, meninggalkan bekas basah seperti embun dingin. Dari dalam cermin, terdengar bisikan. Kau membukanya. Sekarang aku bisa melihatmu. Lampu kamar berkelip cepat dan cermin itu bergetar hebat. Retakan kecil di ujungnya melebar, membentuk celah seperti urat kaca yang merambat ke atas. Shandy mundur, menjerit kecil, tapi sebelum sempat keluar kamar, suara seseorang tertawa pelan dari dalam cermin membuat darahnya membeku. Terima kasih Shandy, sudah membangunkanku. Keesokan paginya, penghuni asrama kembali dihebohkan. Kamar 12 kini terbuka lebar, padahal gemboknya masih utuh. Dan di lantainya ditemukan cermin besar yang sudah retak seluruhnya, tapi tidak ada pecahan dimanapun. Seolah retak itu terjadi dari dalam. Sementara Shandy duduk di pojok kamarnya dengan mata kosong memandangi foto Clara di tangannya. Wajahnya pucat dan rambut hitamnya tampak sedikit lebih terang, seperti mulai berubah warna di bawah cahaya pagi. Sejak hari itu, setiap malam pukul 2, Shandy mulai berbicara pada cerminnya sendiri. Kadang terdengar 2 suara di kamar. Satu suara Shandy, dan satu lagi suara perempuan yang menirukannya dengan tawa pelan. Hujan turun lagi malam itu, deras, seperti malam ketika Shandy pertama kali melihat wajah tanpa mata di jendela. Petir sesekali membelas langit,
menerangi bangunan tua itu dengan kilatan putih dingin yang menyingkap retakan-retakan di dinding, seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Sejak peristiwa cermin di kamar 12, Shandy berubah. Ia jarang berbicara, sering melamun menatap kosong, dan kerap terdengar berbicara pelan sendiri di kamar. Wahyu yang kini tinggal di lantai bawah, beberapa kali mendengar suara tawa perempuan di kamar Shandy. Tapi ia tahu, Shandy sendirian di sana. Malam itu, sekitar pukul 3:50, Wahyu terbangun karena mendengar langkah kaki di lorong. Langkah itu pelan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu tua. Ia mengintip dari balik pintu kamar, dan dilihatnya Shandy berjalan berlahan ke arah ujung lorong. Tubuhnya tegak, tapi cara jalannya aneh. Kaku, seperti boneka yang digerakkan paksa. Wahyu memanggilnya pelan. "Shandy, mau kemana, Shan?" Namun Shandy tidak menoleh. Ia terus berjalan sambil bergumam, lirih namun jelas. Jam 4, dia menunggu di ujung lorong. Wahyu ragu sejenak, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia menyalakan ponselnya dan mengikut dari jauh. Lorong asrama itu panjang dan sempit, diterangi lampu kuning yang berkedip-kedip setiap beberapa detik. Udara di sana lembab, dan setiap langkah menghasilkan bunyi krek, krek di lantai kayu tua. Di ujung lorong, ada pintu menuju kamar mandi lama, kamar mandi yang dikunci sejak puluhan tahun lalu. Dan tepat saat jam di ponselnya menunjukkan pukul 00, pintu itu bergetar perlahan, lalu terbuka sendiri dengan bunyi seret yang panjang. Wahyu menahan napas. Dari dalam kamar mandi tua itu, keluar asap putih tipis seperti kabut yang merayap di lantai. Shandy melangkah masuk tanpa ragu. "Shandy, jangan!" teriak Wahyu, tapi suaranya seperti tenggelam. Ia berlari menyusul, namun begitu melewati ambang pintu kamar mandi itu, semuanya berubah. Ia mendapati dirinya berada di lorong yang sama, tapi tidak seperti tadi. Lampu-lampu padam, dinding dipenuhi bercak hitam, udara dingin menggigit kulit, dan dari kejauhan terdengar suara tangis perempuan. "Shandy!" Suara itu bergema di lorong yang kini tampak tak berujung. Setiap kali Wahyu melangkah, lorong itu semakin panjang, dan pintu-pintu di sisi kiri kanan mulai terbuka satu persatu. Di setiap pintu, muncul bayangan samar, penghuni lama asrama, dengan wajah kosong dan mata hitam pekat. Wahyu berlari, tapi langkahnya seolah tak membawa kemajuan. Lorong itu terus memanjang, dan suara perempuan tadi makin dekat. "Kau tak seharusnya membukanya, Wahyu. Dia sudah memilih Shandy." Dari ujung lorong, Wahyu melihat sesuatu. Sosok Shandy berdiri membelakanginya, di depan sebuah pintu yang memantulkan cahaya putih. Ia memanggilnya lagi, "Shandy, kita harus keluar." Namun Shandy perlahan menoleh. Wajahnya kini pucat keabu-abuan, matanya kosong tanpa bola mata, hanya rongga gelap yang meneteskan darah. Di belakangnya, berdiri sosok perempuan bergaun putih dengan rambut pirang panjang, tersenyum samar. "Kami di sini sudah lama menunggu." Seketika, semua pintu di lorong terbuka bersamaan. Suara jeritan menggema dari setiap kamar menelan suara Wahyu yang berteriak histeris. Wahyu terbangun keesokan paginya di tempat tidurnya. Peluh dingin membasahi tubuhnya, napasnya terengah-engah. Ia mengira semua itu hanya mimpi. Tapi ketika menoleh ke arah pintu kamarnya, ia melihat lumpur basah di lantai, jejak kaki menuju ke lorong. Dan di ujung lorong, kamar mandi tua itu kini tidak terkunci lagi. Sejak malam itu, lorong asrama selalu terasa lebih panjang setiap pukul 4 pagi. Siapapun yang mencoba melewatinya akan tersesat dalam gelap, mendengar langkah kaki di belakang, dan terkadang melihat bayangan Shandy berjalan di ujung lorong, menuju kamar mandi yang tak seharusnya terbuka. Sejak malam itu,
suasana asrama berubah sepenuhnya. Lorong yang dulu hanya terasa sepi, kini menjadi sumber ketakutan bagi semua penghuni. Mereka mulai menghindari berjalan melewati koridor belakang, terutama menjelang pukul 4 pagi. Namun meski pintu kamar mandi tua itu sudah dikunci kembali oleh pengurus asrama, entah bagaimana, setiap malam menjelang subuh, pintu itu selalu terbuka sendiri. Dan setiap kali terbuka, selalu ada sesuatu yang hilang. Malam pertama, yang hilang adalah Mira, mahasiswi yang kamar tidurnya bersebelahan dengan kamar Shandi. Teman-temannya bilang ia terakhir dilihat duduk di tangga lantai 2 sambil mendengarkan musik dari ponselnya. Paginya, ponselnya ditemukan di depan kamar mandi tua. Layarnya masih menyala, lagu yang sama terus berulang, tapi Mira tidak pernah kembali. Malam berikutnya, seorang lagi menghilang. Kali ini Fajar, penjaga malam yang sering ronda di sekitar asrama. Ia dikenal berani dan tidak percaya hal mistis. Namun pada malam itu, seorang penghuni sempat melihat Fajar berdiri diam di depan pintu kamar mandi, menatap sesuatu di dalam, lalu melangkah masuk. Hingga pagi, ia tak pernah keluar lagi. Wahyu tak bisa lagi memungkiri bahwa ada sesuatu yang jahat di dalam asrama itu. Dan semua itu dimulai sejak Shandi membuka kamar 12. Shandi kini jarang keluar kamar. Kalaupun terlihat, langkahnya pelan dan kaku, seperti orang yang baru belajar berjalan. Kadang ia tersenyum pada penghuni lain tanpa alasan, lalu menatap kosong ke arah cermin di lorong. Beberapa orang mengaku mendengar suara perempuan tertawa setiap kali Shandi lewat. "Kau tak boleh dekat-dekat dia," kata Arman, salah satu senior asrama, kepada Wahyu. "Aku lihat Shandi tadi malam, berdiri di depan kamar mandi tua, tapi pintunya tertutup, dan dia bicara sendiri." "Bicara apa?" tanya Wahyu dengan suara bergetar. "Dia bilang, aku sudah menahannya di sini, tapi pintunya tak mau tertutup." Malam itu, Wahyu memutuskan untuk mengintai. Ia menunggu di tangga lantai 2, hanya bermodalkan senter kecil dan ponsel. Hujan turun pelan di luar. Angin bertiup lembut membawa aroma besi karat yang menusuk hidung. Sekitar pukul 3.58, Shandi keluar dari kamarnya. Wajahnya pucat, matanya seperti tak fokus. Ia membawa sesuatu di tangannya. Foto tua perempuan Belanda yang dulu ditemukan di kamar 12. Ia berjalan perlahan ke arah kamar mandi tua. Dan seperti malam-malam sebelumnya, pintu itu sudah sedikit terbuka mengeluarkan air dingin dan lembab, seperti dari ruang bawah tanah. Wahyu menahan napas. Ia mendengar Shandi berbisik, "Aku sudah melakukan apa yang kau mau. Sekarang hentikan. Tolong hentikan." Namun dari balik pintu terdengar suara perempuan menjawab lirih, seperti datang dari jauh. "Kau membuka pintunya, Shandi. Sekarang biarkan aku menyelesaikannya." Shandi mulai menangis, tapi langkahnya terus maju, perlahan masuk ke dalam kamar mandi. Wahyu panik. Ia berlari mendekat dan menarik tangan Shandi. Tapi saat ia menyentuhnya, tubuh Shandi kolep dingin seperti es. Dan tepat ketika jam ponsel menunjukkan pukul 00, pintu kamar mandi tertutup dengan keras. Bam! Lampu-lampu di koridor padam bersamaan. Senter Wahyu jatuh, hanya menyisakan cahaya redup yang bergetar. Dari balik pintu terdengar suara banyak orang berbisik, samar tapi jelas, "Kami menunggu giliran. Kami semua ingin keluar." Wahyu berusaha membuka pintu itu, tapi seolah ada kekuatan yang menahannya dari dalam. Ketika akhirnya ia berhasil mendorongnya, ruangan di dalam kosong. Tidak ada Shandi, tidak ada siapapun. Hanya air menetes dari langit-langit dan di cermin kecil di dinding, tergores tulisan dengan darah. Pintu ini tak akan pernah tertutup. Pagi harinya, pengurus asrama menemukan Wahyu pingsan di depan kamar mandi. Ia tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun sejak malam itu, pintu kamar mandi selalu terbuka, tidak peduli seberapa banyak mereka mencoba menutup atau menguncinya. Dan setiap kali angin berhembus di lorong dini hari, terdengar bisikan perempuan memanggil nama Shandi. Hanya saja, kali ini ada lebih banyak suara yang ikut memanggil. Kini, di asrama tua itu, setiap penghuni baru selalu diingatkan, jangan pernah berjalan melewati lorong belakang pukul 4 pagi.
karena siapapun yang melewati pintu kamar mandi tua itu tak akan pernah benar-benar kembali. Sudah seminggu sejak malam terakhir Shandi menghilang di balik pintu kamar mandi tua itu. Namun meski tubuhnya tak pernah ditemukan, asrama masih berbisik namanya setiap malam. Bahkan beberapa penghuni bersumpah melihat bayangannya berjalan di lorong pada dini hari. Hanya sekali, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Pengurus asrama akhirnya menutup seluruh area belakang dengan papan kayu. Pintu kamar mandi dikunci rapat dan disegel. Namun setiap pagi, segel itu selalu robek kembali, seolah seseorang dari dalam mencoba keluar. Suatu siang, pengurus baru bernama Rendra datang ke asrama untuk menata ulang ruang arsip yang ada di lantai bawah. Ruang arsip itu kecil dan lembab, dipenuhi tumpukan map, buku catatan, dan foto-foto lama peninggalan masa Belanda. Saat sedang menyortir berkas, Rendra menemukan sebuah bingkai besar tertutup kain abu-abu di sudut ruangan. Ia penasaran dan menarik kain itu perlahan. Di baliknya tergantung potret hitam putih berukuran besar, menunjukkan sekelompok penghuni asrama pada masa kolonial. Di tengah potret itu, berdiri seorang perempuan muda bergaun putih, Clara van de Den, dan di barisan belakang samar-samar tampak wajah seorang pria muda, wajah yang sangat mirip dengan Shandi. Rendra menatap lama foto itu. Ia bahkan memotret ulang dengan ponselnya dan menunjukkan kepada beberapa penghuni asrama malam harinya. Semua terdiam, tak ada yang berani bicara. "Itu Shandi kan?" bisik seseorang. "Mustahil," sahut yang lain. "Foto itu sudah dari tahun 1927. Keesokan malamnya, foto besar itu dipindahkan ke dinding ruang tamu asrama. Entah mengapa beberapa penghuni merasa seolah foto itu menatap balik. Ketika mereka berjalan melewati ruangan, mata para orang di dalam foto tampak mengikuti gerakan mereka. Sekitar pukul 2 dini hari, Arman yang senior yang tinggal di kamar dekat tangga terbangun karena mendengar suara seperti kertas disobek dari arah ruang tamu. Ia turun perlahan, menyalakan senter ponselnya, dan melihat foto besar itu kini terlepas dari dinding. Bingkainya pecah, dan kaca pelindungnya retak-retak. Namun yang paling mengerikan bukan itu. Di bagian bawah potret, jumlah orang di foto bertambah 1. Seseorang dengan wajah pucat dan rambut acak-acakan, kini berdiri di barisan belakang, Shandi. Arman terpaku. Ia bahkan mendengar suara napas berat di belakangnya, seperti seseorang berdiri sangat dekat. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Namun saat kembali memandang foto itu, mata Shandi di foto kini menatap langsung ke arahnya. Keesokan paginya, Arman tak masuk kuliah. Teman-temannya menemukannya di kamarnya, duduk di lantai dengan pandangan kosong, menggenggam potongan kaca dari bingkai foto. Di dinding kamarnya, tergantung salinan foto yang sama, namun kali ini ada 2 wajah baru di dalamnya, milik Arman dan Rendra. Tak ada yang tahu siapa yang menambahkannya. Hari-hari berikutnya, penghuni lain mulai menemukan versi berbeda dari foto itu di kamar mereka masing-masing. Ada yang hanya menampilkan wajah mereka sendiri di antara orang-orang Belanda. Ada juga yang melihat wajahnya sedang memegang tangan Clara di dalam foto. Semakin lama mereka tinggal di asrama itu, semakin banyak wajah baru muncul dalam foto. Dan setiap kali seseorang menghilang di malam hari, keesokan harinya wajahnya pasti muncul di potret itu. Wahyu yang kini satu-satunya saksi hidup dari malam-malam mengerikan itu, memutuskan untuk pergi dari asrama. Namun malam sebelum keberangkatannya, ia mendengar suara familiar dari arah ruang tamu. Suara itu lembut, lirih, memanggil seperti dulu. "Wahyu, kau belum berpamitan padaku." Ia menatap ke arah potret besar itu, dan di tengah wajah-wajah yang membeku di masa lalu, sosok Shandi tersenyum. Di bawahnya, tulisan yang dulu bertuliskan Asrama Van de Den 1927, kini berubah menjadi Asrama Van de Den masih berlanjut. Sejak malam itu, foto besar di dinding asrama tidak pernah bisa dipindahkan lagi. Setiap kali ada penghuni baru yang tinggal di sana, foto itu perlahan berubah, menambah 1 wajah lagi di dalamnya, menunggu giliran berikutnya.
Hujan tidak lagi sekedar bunyi di luar asrama. Kini, setiap tetesnya seolah mengiringi sesuatu yang berbisik di dalam dinding. Sudah 3 malam berturut-turut penghuni asrama mendengar suara-suara aneh dari arah ruang tamu, tempat foto besar itu tergantung. Mula-mula hanya seperti desiran angin, lalu berubah menjadi bisikan samar yang seolah memanggil nama seseorang. Pelan, berulang-ulang, tak berhenti meski dini hari berganti fajar. Malam itu, Rendra mencoba membuktikan bahwa semua itu hanyalah imajinasi. Ia duduk di kursi ruang tamu dengan senter kecil di tangan, menatap potret besar yang sudah menjadi sumber ketakutan semua orang. Permukaan kaca potret memantulkan bayangan dirinya yang kecil, sementara wajah-wajah di dalam foto menatap ke depan dengan tatapan beku. "Kalau kau memang ada," katanya dengan suara pelan, "tunjukkan sesuatu." Hening. Lalu samar, dari dalam kaca terdengar suara napas panjang. Rendra membeku. Senter di tangannya bergetar. Ia menatap lebih dekat, dan saat itu ia melihat. Bibit embun kecil muncul di bagian dalam kaca, seolah seseorang sedang bernafas dari balik foto itu. "Rendra!" Ia terlonjak. Suara itu jelas, lembut, datang dari arah foto. Ia menyorotkan senter ke arah wajah-wajah di dalam gambar dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Wajah Sandi dalam foto itu kini miring sedikit ke kiri, tidak lagi sejajar seperti sebelumnya. Dan bibirnya tampak terbuka sedikit seolah sedang berbicara. "Buka pintunya, Rendra." Seketika, lampu di ruang tamu berkedip. Udara menjadi dingin. Rendra mundur 1 langkah, tapi matanya tak bisa lepas dari foto itu. Ia melihat tangan Sandi dalam foto perlahan terangkat menempel ke permukaan kaca dari dalam. Jejak jari itu meninggalkan bekas seperti uap dingin yang membentuk kata. "Kembali." Rendra menjerit, menjatuhkan senter dan berlari ke arah kamarnya. Namun sebelum pintu tertutup, ia sempat mendengar suara tertawa lirih dari ruang tamu. Keesokan paginya, penghuni lain menemukan bekas tangan di permukaan kaca potret. Bekas itu tidak bisa dihapus meski sudah digosok berkali-kali. Dan malam berikutnya, mereka semua mendengar suara mengetuk pelan dari dalam foto itu. Tok, 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 selama hampir 1 jam penuh. Beberapa orang memilih pindah keluar asrama. Namun yang tersisa, termasuk Wahyu dan Rendra, berusaha mencari penjelasan rasional. Mereka menemukan catatan lama dari pengurus lama asrama bertahun-tahun silam. Catatan itu hanya berisi 1 kalimat. Potret itu bukan gambar, tapi pintu. Malamnya, Wahyu mencoba membuktikan kebenarannya. Ia membawa kamera, menyalakan perekaman, dan duduk di depan potret pada pukul 2:30 malam. Awalnya tak terjadi apa-apa. Namun, ketika jarum jam bergeser ke 3:30, permukaan kaca mulai bergetar halus. Suaranya seperti air beriak. Lalu dari dalam, terdengar nyanyian lembut, bahasa Belanda kuno, dengan nada sendu dan serak. Wahyu menatap dengan mata melebar. Wajah-wajah di dalam foto mulai bergerak perlahan. Bukan seperti gambar yang bergoyang, tapi seperti orang sungguhan yang hidup di balik lapisan kaca. Clara Van Den menunduk pelan. Rambut pirangnya bergoyang ringan. Ia menatap Wahyu dan tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara yang jelas, "Kau sudah di sini sejak dulu, Wahyu. Kami hanya menunggu waktumu." Wahyu terdiam. Ia mundur perlahan, tapi tangannya menyentuh permukaan kaca. Kaca itu hangat, dan dari dalam, tangan Sandi menempel balik, seolah ingin menariknya. Seketika, listrik padam. Teriakan Wahyu menggema di seluruh asrama. Pagi datang dan semua penghuni berkumpul di ruang tamu. Kaca potret kini retak besar di tengahnya. Di dalam foto, wajah Sandi tampak tersenyum lebih lebar, dan di barisan belakang ada 1 wajah baru. Wajah Wahyu. Kini, jika kau berdiri cukup lama di depan foto itu, kau bisa mendengar suara samar memanggil namamu. Kadang terdengar napas di lehermu. Kadang, dari dalam foto, seseorang akan mengetuk pelan, seolah menanyakan kapan giliranmu akan bergabung. Asrama tua itu kini benar-benar sunyi,
Sejak kejadian malam itu, saat wajah Wahyu muncul dalam foto, hampir separuh penghuni memilih pindah. Tinggallah Shandi, Rendra, dan 2 orang lain yang terlalu sulit mencari tempat baru dalam waktu singkat. Namun, Shandi ini bukan lagi Shandi yang sama. Ia sering termenung lama di depan jendela, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang bibirnya bergerah tanpa suara, kadang ia tersenyum kecil, lalu tiba-tiba menangis. Rendra yang menyadari perubahan itu mulai curiga. Malam itu, ia memutuskan untuk mengawasi Shandi tanpa diketahui. Pukul 00.47, langit gelap tanpa bulan, hujan turun ringan, membasahi pepohonan asrama. Dari celah pintu kamar, Rendra melihat Shandi berdiri di tengah ruang tamu, menghadap foto besar yang kini retak di tengahnya. Shandi berdiri kaku, memegang lilin kecil di tangan kirinya. Cahayanya bergetar karena angin, menciptakan bayangan panjang di dinding. "Clara, aku tahu kau di sana. Kau mau apa dariku?" Tidak ada jawaban. Namun permukaan kaca potret bergetar pelan. Sebuah bayangan perempuan muncul di dalamnya, samar, tapi jelas berwujud. Gaun putih kuno, rambut pirang panjang dan wajah yang sebagian terbakar hitam. Rendra terpaku. Ia baru sadar, hantu itu benar-benar ada. Shandi melangkah lebih dekat, seolah tidak takut. Suaranya bergetar namun terdengar tenang, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang sudah lama dikenalnya. "Kau yang membawaku keluar malam itu, kan? Kau yang membuatku terbangun di tengah sawah." Bayangan dalam kaca perlahan menunduk. Kemudian suara perempuan beraksen Belanda terdengar lembut namun serak. Aku tidak ingin kau mati, Shandi. Tapi tempat ini tidak suka orang baru. Kau menyalakan sesuatu yang seharusnya padam. Apa maksudmu?" tanya Shandi. Matanya mulai berkaca. "Asrama ini dibangun di atas kuburan orang yang dihukum mati. Aku salah satu dari mereka. Kami dijadikan percobaan. Dan ketika semuanya gagal, kami dikurung di bawah lantai ini. Kami dibakar hidup-hidup." Rendra menahan napas. Lantai di bawah kakinya tiba-tiba bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Clara melanjutkan, suaranya semakin lirih. "Aku terjebak di sini, antara kaca dan dunia kalian. Dan setiap kali seseorang menatapku lama, aku menjadi lebih nyata." Tiba-tiba, kaca potret retak lagi. Dari celah retakan itu, keluar hembusan udara dingin yang membuat lilin Shandi padam seketika. Kini ruangan hanya diterangi oleh kilat dari luar jendela. Dalam sekejap cahaya itu, Rendra melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan tangan pucat keluar dari retakan kaca dan memegang bahu Shandi. Shandi menatap lurus ke arah bayangan itu, tanpa rasa takut, malah seperti merasa tenang. "Aku sudah tahu sekarang," katanya pelan. "Aku bukan satu-satunya yang dipanggil." Clara tersenyum samar, lalu suaranya terdengar seperti dari segala arah. "Kau akan melihat semuanya, tapi begitu kau tahu seluruh kisahnya, kau tidak bisa kembali." Beberapa detik kemudian, seluruh kaca potret pecah dengan suara keras. Rendra menjerit dan menutup matanya dari serpihan kaca. Saat ia membuka mata, Shandi sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah lantai basah dengan jejak kaki menuju arah kamar mandi kosong di ujung koridor. Kamar mandi yang dulu katanya menjadi tempat seseorang gantung diri. Rendra berlari ke sana dengan jantung berdebar. Ia menyalakan senter ponselnya, menyorot ke arah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Tetesan air terdengar dari dalam. Ia mendorong pintu perlahan. Dan di sana, di depan cermin berdebu, Shandi berdiri membelakanginya. Air menetes dari rambut dan bahunya, padahal seluruh tubuhnya kering sebelum masuk ke sini. "Shandi?" panggil Rendra dengan suara gemetar. Shandi menatap cermin, dan dari pantulan itu, Clara berdiri di belakangnya. Tangan hantu itu menempel di bahu Shandi, sementara wajahnya kini utuh, tak lagi terbakar. "Dia sudah memilih," bisik Clara dari dalam cermin. "Sekarang tinggal kau, Rendra." Cermin bergetar, dan dari dalamnya muncul bayangan hitam lain yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tinggi, tanpa wajah, mengenakan seragam Belanda lusuh dan penuh darah. Lampu senter padam. Terdengar teriakan Rendra memecah malam. Pagi hari, penghuni lain menemukan kamar mandi itu terkunci dari dalam. Ketika pintu berhasil dibuka, kamar mandi tampak kosong. Namun di cermin ada 2 bayangan samar berdiri berdampingan.
Satu menyerupai Shandy, dan satu lagi Rendra. Kau tahu apa yang paling menakutkan dari tempat ini? Bukan hantunya, tapi ketika cermin mulai memantulkan orang yang sudah tak ada. Pagi itu, suasana asrama berubah drastis. Langit tampak kelabu, seolah mendung hanya menggantung di atas bangunan tua itu. Dari luar, gedung peninggalan Belanda itu tampak seperti biasa, namun di dalam, udara terasa berat dan berdebu, seperti ada sesuatu yang diam-diam menunggu untuk ditemukan. Dua penghuni yang tersisa, Raffi dan Dimas, kini tinggal sendirian setelah Shandy dan Rendra menghilang tanpa jejak. Polisi sempat datang, tapi mereka tak menemukan apapun. Kata mereka, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada barang hilang, tidak ada petunjuk. Namun yang aneh, dua bayangan yang selalu terlihat di cermin kamar mandi kini tak pernah hilang. Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Ia memutar ulang kejadian beberapa hari terakhir di kepalanya. Wajah Shandy, senyum pucat Rendra, suara perempuan yang memanggil di malam hari, semuanya terasa terlalu nyata. Dimas, yang sedang membaca di sudut kamar, tiba-tiba berbicara. Suaranya pelan tapi tegas. "Aku nemu sesuatu, Vi." Raffi menoleh. Dimas menunjukkan sebuah kunci tua berkarat yang ia temukan di bawah papan lantai dekat ruang tamu. Gagangnya berbentuk seperti lambang mahkota, dan di bagian tengahnya terukir angka 1902. "Kau tahu ini dari mana?" tanya Raffi heran. "Lantai itu aneh. Saat kupijak bunyinya beda, seperti ada ruang di bawah sana." Raffi menatap lantai kayu itu, lalu menatap Dimas. Mereka berpandangan sejenak, keduanya sama-sama tahu mereka tidak akan tenang sebelum tahu apa yang sebenarnya disembunyikan asrama ini. Pukul 23.56. Mereka membawa obeng, senter, dan keberanian seadanya. Dimas mencongkel papan lantai itu dengan hati-hati. Setelah beberapa kali hentakan, papan itu terlepas, mengungkap lubang gelap selebar bahu orang dewasa. Dari dalamnya keluar hembusan udara dingin dan bau besi karat bercampur darah tua. "Ada tangga," bisik Raffi. "Turun kemana?" "Entah, tapi aku yakin ini bukan ruang penyimpanan biasa." Dengan tangan gemetar, mereka menyalakan senter dan mulai menuruni tangga sempit itu. Langkah kaki mereka bergema pelan di antara dinding batu. Semakin ke bawah, udara terasa lembab dan pekat, seperti memasuki perut bumi. Setelah sekitar 20 anak tangga, mereka tiba di sebuah lorong panjang. Di kanan kirinya, tampak deretan pintu besi kecil, mirip sel penjara. Di setiap pintu, terdapat tanda ukiran angka Romawi dan nama-nama Belanda. Clara van Hout, Maria de Vries, Gerard K. Raffi merasakan bulu kuduknya meremang. "Ini bukan ruang biasa, Dim." "Aku tahu," jawab Dimas pelan. "Ini seperti tempat penahanan." Tiba-tiba, senter Raffi berkedip-kedip, lalu mati. Kegelapan langsung menelan mereka. Suara napas Dimas mulai terdengar cepat. "Raffi, nyalakan lagi cepat!" Namun sebelum Raffi sempat menjawab, terdengar suara gesekan dari salah satu pintu besi. Gerrrr, seperti sesuatu sedang diseret dari dalam. Dimas mengarahkan senter ke arah suara itu, dan saat cahaya menyorot ke salah satu pintu, mereka melihat jari-jari pucat menembus celah jeruji besi. Jari itu bergerak pelan, seperti ingin menyentuh udara luar. Dimas menjerit dan menjatuhkan senternya. Cahaya berputar di lantai, menyorot sesaat ke arah tembok. Di sana terukir kalimat yang membuat darah mereka membeku. Mereka tidak mati, mereka menunggu. Dari dalam lorong, muncul suara langkah kaki pelan. Raffi menggenggam tangan Dimas erat-erat. "Ada orang lain," bisiknya. Namun langkah itu bukan langkah manusia. Suara itu menyeret, berat, dan disertai suara rantai berderak.
Tiba-tiba, dari ujung lorong, tampak sesosok wanita bergaun putih kotor, rambut pirangnya menutupi separuh wajah. Ia berjalan perlahan ke arah mereka, dan di belakangnya tampak bayangan lain, tinggi, kurus, memakai seragam tentara Belanda yang rusak dan berlumuran darah. Wanita itu menatap mereka, lalu tersenyum lemah. "Kalian sudah membuka pintunya. Sekarang kami bisa keluar." Seketika, seluruh pintu besi terbuka bersamaan, mengeluarkan teriakan nyaring dan angin dingin yang menyapu seluruh lorong. Senter mereka padam. Raffi hanya sempat berteriak sebelum semuanya gelap total. Keesokan harinya, penjaga asrama menemukan papan lantai terbuka di ruang tamu. Tangga menuju bawah tanah tampak kosong, namun dari dalam terdengar suara langkah kaki dan tangisan perempuan yang bergema tanpa henti. Sejak hari itu, asrama tua itu ditutup permanen, namun warga sekitar bersumpah, setiap pukul 4 pagi, dari balik jendela asrama, mereka masih bisa melihat dua cahaya senter yang bergerak perlahan di dalam, seolah masih mencari jalan keluar dari kegelapan. Mereka membuka pintu yang seharusnya tak pernah dibuka. Dan kini, penghuni lama asrama itu tak lagi sendirian. Sekian cerita yang kami bawakan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam cerita ini, dan bagi yang ingin berbagi cerita mistis dan ingin dibawakan di channel Apakah Itu Channel, kirim saja ceritanya di alamat atau link yang ada di deskripsi. Silakan isi di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.